Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Saya Mustajab, kita bertemu kembali dalam program Sapa Aceh. Dan kali ini kita akan membahas tentang manfaat wakaf Habib Buga Al-Asy. Saudara, wakaf Habib Buga ini bisa dipetik hasilnya oleh jamaah haji asal Aceh. Mereka mendapatkan dana sebanyak 2.000 rial pada tahun ini atau setara 8,7 juta rupiah per jamaah haji asal Aceh. Nah, pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat berperan sebagai sebagai penghubung antara Badan Wakaf Habib Buga dan juga jamaah haji asal Aceh. Pemerintah juga memastikan memberikan dana wakaf itu dapat memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji asal Aceh, sekaligus menjaga keberlanjutan program wakaf ini demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam tentang wakaf Habib Buga ini, bersama dengan saya di studio sudah hadir Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Isra Setda Aceh bersama dengan Bapak Dr. Yusrizal Zainal. Assalamualaikum Pak Yusrizal, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Pak, ya? Sehat. Dan alhamdulillah juga perjalanan ibadah haji asal Aceh ini terus berjalan sampai sekarang, Pak. Alhamdulillah. Dan menariknya memang dan berbeda barangkali dengan para jamaah haji lain dari Indonesia. Jamaah haji asal Aceh memang punya keistimewaan tersendiri, terutama mendapatkan dana wakaf ini. Pak, cerita sedikit memulai obrolan kita. Ini kan sudah beberapa tahun berjalan, kemudian bagaimana sebetulnya cerita jamaah haji kita ini mendapatkan wakaf Habib Buga ini seperti apa, Pak? Mungkin sebagaimana yang tadi disampaikan, saat ini sudah dimulai, sudah dilakukan pembagian atau distribusi dana dari hasil wakaf Baitul Asy kepada jamaah asal Aceh. Jadi dibagi berdasarkan masing-masing kloter. Sebagian sekarang ini kita sudah kloter 10. Jadi kloter yang tiba di sana kemudian diberikan jadwal harinya, kemudian masing-masing kloter diberikan dana hasil wakaf tersebut tadi sekitar Rp2.000. Nah, ini tentu merupakan, alhamdulillah tadi disampaikan mungkin agak berbeda dengan yang lain. Ini fadilah juga keutamaan yang memang didapatkan oleh jemaah dari Aceh, yang ini sudah didahului oleh para pendahulu mereka gitu. Artinya dengan adanya proses wakaf sebidang tanah yang sangat dekat dengan Masjidil Haram di awal dulu sekitar 200 tahun lebih. Jadi kira-kira di tahun 1808 gitu. Atau kalau hijriahnya 1222 atau 1224. Kalau ikrar wakafnya itu tertulis 1224. Nah, jadi ini memang proses yang panjang yang dimulai dari dengan niat para pendahulu orang-orang Aceh, orang-orang yang memang para dermawan dulu, kemudian ada yang menginisiasi untuk menyiapkan sebidang tanah atau juga membeli lahan yang kemudian di situ ada bangunan untuk ditempati, karena filosofinya sejak awal ya sederhana ya, artinya jemaah haji dari asal Aceh yang jauh kan dulu tidak mudah dengan perjalanan yang sangat panjang. Kemudian di sana kan bukan seperti sekarang ya, jelas booking hotelnya dulu, datang sana sudah clear di mana tempat tinggalnya dengan kondisi yang nyaman. Tapi dulu jauh sebelumnya tentu kondisinya itu sangat sederhana. Nah, tentu dari situ muncul inisiasi, kemudian alangkah baiknya kalau jamaah haji asal Aceh itu waktu berangkat haji ke sana di Mekah ini sudah terjamin tempatnya. Nah, di situ kira-kira filosofinya seperti itu. Dan memang Habib Buga ini berasal dari Aceh atau memang dari Arab, tapi bagaimana perjalanannya kemudian ini kemudian diwakafkan untuk masyarakat Aceh gitu, Pak? Ya. Kalau kita tadi sebut istilah
Habib itu ya ini memang ada dua versi ya, tapi walaupun kita tidak terlalu menelusuri secara lebih jauh dari sisi yang seperti itu ada yang mengatakan satu versi memang orang Arab yang kemudian ke Aceh, kemudian sekitar pada tahun 1760 itu kemudian melakukan inisiasi tersebut yang berkoordinasi dengan Sultan ketika itu. Kemudian dengan dukungan dari masyarakat Aceh, para dermawan dari Aceh, kemudian membawa dana tersebut, kemudian dibeli aset di sekitar Masjidil Haram. Nah, kalau tadi dibicara kembali pada asal tadi, satu versi yang lain, ini adalah ya disebutkan memang namanya Habib gitu. Nah, namanya bukan Habib. Gelar atau sebutan. Bukan gelar. Ya, di situ disebutkan Habib bin Buga atau bin Buja. Nah, tapi kita sejauh ini tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Alhamdulillah kita fokus kepada manfaat yang sudah dilakukan, yang sudah didapatkan, dan idealnya sebenarnya kita lihat ini sebagai inspirasi bagi kita semua. Artinya betapa ketika ini sudah diinisiasi, didukung, kemudian dieksekusi, itu ternyata walaupun boleh jadi dulu tidak terbayangkan manfaatnya seperti ini ya. Nah, tetapi dengan komitmen lillahi ta'ala, kemudian nazir yang kemudian amanah, ternyata 200 tahun kemudian tahun berikutnya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Manfaatnya dirasakan oleh jamaah haji asal Aceh. Tetapi dalam ikrar wakaf Habib Buga ini yang tercantum di situ yang mendapatkan manfaat dari aset yang ada di sana, wakaf ini, apakah hanya jamaah haji asal Aceh atau ada yang kelompok lain yang juga mendapatkan dana wakaf ini, Pak? Ya, itu kalau kita lihat dari ikrar wakaf yang ditulis di tahun 1224 Hijriah, itu sudah disebutkan secara cukup rinci. Jadi bahkan dengan adanya hierarki prioritasnya. Nah, yang pertama itu disebutkan adalah kepada jamaah haji asal Aceh dan para mukimin orang-orang Aceh yang tinggal di Arab atau di Mekah itu. Nah, itu hierarki yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua itu disebutkan itu dalam kondisi itu tidak ada atau juga sudah terpenuhi semua, maka itu kemudian di situ untuk para penuntut ilmu dari Aceh. Mahasiswa yang belajar di sana itu diberikan dukungan, support untuk menerima living cost atau manfaat. Kalau dulu memang fasilitas untuk langsung tinggal di situ. Nah, kalau dulu kan memang berupa fisik. Jadi memanfaatkan bangunan tersebut atau lahan tersebut untuk memang langsung tinggal di sana. Nah, dulu itu ya. Nah, kemudian berikutnya disebutkan itu kepada para penuntut ilmu dalam kondisi itu semua sudah tidak ada atau dalam kondisi yang diperkirakan mungkin ada hal-hal yang perlu diantisipasi. Nah, poin ketiga itu disebutkan untuk para penuntut ilmu yang bermazhab Syafi'i. Nah, yang keempat, dalam kondisi semua itu tidak ada atau memang mungkin dengan berbagai dinamika kita tidak tahu seperti apa. Nah, itu sudah diantisipasi, poinnya disebutkan di situ untuk kemaslahatan Masjidil Haram. Jadi dari spesifik kepada yang umum. Ada hierarkinya, ada rankingnya untuk mendapatkan dana wakaf itu. Pak Yurza, kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan obrolan kita, dan saudara, nanti di bagian berikutnya kita akan berlanjut dengan pembahasan menarik lainnya. Tetap bersama dengan kami di Sapa Aceh.
Saudara, kita lanjut Sapa Aceh di bagian kedua ini. Kita masih membahas soal manfaat wakaf Habib Buga Al-Asyi, yang sama-sama kita tahu bahwa para jamaah haji asal Aceh mendapatkan dana wakaf ini. Tahun ini mendapatkan 2.000 rial Pak ya. Kalau kita rupiahkan sekitar 8,7 juta rupiah per jamaah haji. Tapi setiap tahun ini tentu berbeda ya Pak. Ada yang sama. Ini tahun ini pertama yang meningkat paling tinggi menjadi 2.000 dari tahun sebelumnya 1.500. Ya. Nah itu ceritanya gimana Pak? Bisa berbeda-beda itu? Apakah dari bagi hasil setiap tahun pengelolaan aset wakaf ini atau apa? Ya. Jadi ini nyambung dengan cerita yang tadi kan, prosesnya dari lahan awal yang sangat dekat, kemudian dijual, beli lahan yang lain. Kemudian lahan yang lain pada ring berikutnya ini kemudian dikerjasamakan dengan syarikat yang ada untuk membangun hotel. Perusahaan yang mengelolanya dengan konsep bagi hasil. Nah, jadi kerjasama, kemudian karena memang perusahaan syarikat ini yang sudah berinvestasi besar, kemudian ditentukan nanti pada tahun sekian atau pada katakanlah dana mencapai sekian dimulai bagi hasilnya. Nah, sehingga pada saat itu dimulai bagi hasilnya untuk sampai kepada yang dikelola oleh nazir wakaf, artinya pihak perusahaan ini sudah terpenuhi atau juga pada masuk pada berikutnya bagi hasil yang sudah berjalan pada pengelolaan operasionalnya. Nah, inilah yang kemudian diambil, diberikan kepada jamaah haji yang filosofinya ini sebagai pengganti mereka untuk membayar langsung living cost untuk sewa penginapan. Nah, kemudian dalam perjalanannya keuntungan ini kan bisa berbeda-beda setiap tahun. Kemudian dari sekian lahan atau juga hotel-hotel yang ada yang menjadi milik wakaf Baitul Asyi tersebut, itu sudah sebagian sudah mencapai masa tunggunya gitu. Kemudian mungkin ada beberapa hotel, kemudian sampai pada giliran hotel yang lain sudah tuntas jalur untuk kerjasama awal, sehingga mulai bagi hasil untuk aset yang baru. Nah, jadi di hotel yang baru ini kemudian sehingga pemasukannya bertambah. Nah, ketika pemasukannya bertambah, maka ruang tadi itu keuangan, kondisi finansialnya tentu lebih besar. Nah, sehingga ini juga dikembalikan secara maksimal kepada jamaah Aceh sehingga bisa lebih banyak dari tahun sebelumnya. Aset itu apa aja sih Pak? Asetnya ya terutama yang paling banyak itu adalah berupa hotel. Nah, ada sekian berapa? Nah, ada sekitar totalnya itu mungkin sekitar, kalau lahannya itu sekitar ada 8 ya. 8, tapi saya sempat mendengarkan ada beberapa yang ada lebih dari situ. Ada yang mengatakan 6 atau 7 atau 8 sekitar itu. Ada yang memberikan info dari orang-orang lama yang lama tinggal di sana sebenarnya lebih dari situ, tapi mungkin kemudian yang sempat ditelusuri yang sudah clear itu yang segitu ya. Nah, jadi ada beberapa hotel seperti kalau di sana itu ada di daerah Ajwad, ada Elaf Masair, kemudian Grand Al Masa, ada beberapa hotel terutama di kawasan Ajwad tersebut. Jadi dari dalam perjalanannya ada beberapa yang sudah ada aset baru yang sudah bisa dibagi hasil. Nah, dari situ tadi kemudian bisa dibagi lebih banyak. Ya. Ada tanah juga atau perkantoran dan kantor yang kemudian itu digunakan sebagai kantor nazir wakaf itu. Nah, itu ada juga. Dan ini ringnya dekat dengan Masjidil Haram atau rata-rata kalau yang hotel itu memang dekat dengan Masjidil Haram, tetapi ada yang kalau kantor itu di daerah Aziziyah. Aziziyah lebih jauh sedikit ya. Nah, kalau yang hotel-hotel itu lebih dekat. Itu seperti itu. Baik, ya. Tapi kalau bicara soal hubungan koordinasi ya antara pemerintah Aceh dengan pengelola wakaf nazir wakaf di sana gitu, itu seperti apa Pak? Karena tentu jamaah haji kita ini kan ada teknis pembayarannya seperti apa, syarat-syarat jamaah haji kita ini mendapatkan dana Baitul Asyi ini seperti apa kan juga ada komunikasi garis lurus antara kita dengan pengelola wakaf di sana. Itu gimana Pak? Ya, sejauh ini alhamdulillah komunikasi berjalan dengan cukup baik ya
Artinya ada berupa surat, kemudian komunikasi WA secara langsung kita dengan personil di pemerintah Aceh dengan nazir wakafnya, terutama seperti Dr. Syekh atau Dr. Abdul Latif Baltu. Nah itu jadi ada 2 orang ya Pak? Ada 2 orang. Satu Dr. Abdul Latif Baltu, satu Dr. Abdurrahman. Nah, Dr. Abdurrahman ini seorang dokter bedah tulang. Di sana dokter bedah tulang. Yang beliau itu memang jalur keturunan orang Aceh yang sudah lama di sana, tapi ya nggak bisa bahasa Aceh ya. Nah, tapi beliau semangat keacehan itu masih sangat tinggi ya. Terus semangat saudara Muslim khususnya Aceh, karena memang salah satu tandanya ketika kami berkunjung ke rumah beliau itu ada tulisan di depan rumah beliau itu Darul Asyi gitu. Jadi ya rumah Aceh. Rumah itu rumah Aceh lah. Rumah Aceh. Itu Asyi rumah Aceh. Ini ya kalau disebut di situ disebutkan Darul Asyi. Ya lebih luas sebenarnya Darul itu kan secara makna bahasa Arabnya. Nah, artinya beliau masih punya keterikatan itu. Jadi menjamu kita jamaah haji, terutama para pengurus petugas haji dari Aceh itu dijamu. Kemudian Dr. Baltu juga seperti itu. Mereka sangat menghargai dan sangat memuliakan tamu-tamu dari Indonesia, kaum muslimin dan khususnya dari Aceh, ya dengan semangat untuk memuliakan tamu tadi, semangat keacehan juga masih ada. Betul. Tapi teknisnya jamaah haji di sana ketika ini mereka datang, dana Baitul Asyi ini langsung diserahkan kepada jamaah haji kita di sana Pak ya. Artinya ini sudah SOP-nya sudah dijalankan antara pemerintah Aceh dengan pengelola wakaf. Ya tadi lanjut yang komunikasi tadi ya, kita berangkat dari data jumlah jamaah hajinya gitu. Data jemaah haji kemudian kita berikan ke sana di pemerintah Aceh, kita siapkan data dan secara administratif itu ada kartu yang kita keluarkan dan itu dibagikan ketika jamaah haji berangkat per kloter di embarkasi Banda Aceh di asrama haji. Kemudian kartu itu yang mereka simpan dalam tas, kemudian ya perlu dijaga sama dengan paspor ya. Nah kemudian diberikan jadwal di masing-masing hotel tempat jamaah tinggal. Nah jadwal kloter 1 tanggal sekian, hari sekian. Nah itu datang nazirnya, datang ke sana. Di penginapan di hotel. Biasanya itu di musola. Jadi jamaah sudah ready sekitar 1 jam atau 30 menit sebelum pembagian. Kemudian dari nazir wakaf menyampaikan pengantar dan sedikit tausiah, menceritakan tentang wakaf Habib Buga tersebut. Kemudian tentang fadilah dari Mekah, tanah suci Mekah, fadilah bulan Zulhijjah. Kemudian termasuk juga fadilah wakaf tersebut yang termasuk kita sama-sama untuk mendoakan dari Habib Buga tersebut dan kaum muslimin yang kemudian memberikan hartanya, mewakafkan hartanya dan sampai sekarang itu bisa dirasakan oleh jamaah. Jamaah harus hadir sendiri ya untuk mengambil secara umum seperti itu. Jadi konsepnya hadir secara langsung. Kalau memang masih bisa, karena memang di situ ada syiarnya, ya, artinya bertemu langsung dengan nazirnya. Nah, tapi dalam kondisi yang sangat emergensi dan kondisi yang sangat darurat, itu bisa diwakilkan oleh petugas haji ataupun keluarga. Katakanlah istri oleh suami, suami oleh istri. Nah, kemudian dengan penegasan kebenaran dari petugas haji. Kemudian dikomunikasikan, kemudian itu juga bisa diberikan dalam kondisi darurat. Betul. Itulah manfaat sementara manfaat besar yang dirasakan juga oleh jamaah haji, khusus jamaah haji asal Aceh yang mendapatkan wakaf Habib Buga Al Asyi ini. Pak Yus, kita tidak dulu sebentar lagi, nanti di segmen berikutnya kita lanjut lagi. Dan saudara, tetap bersama dengan kami, Sapa Aceh akan kembali masih berbincang soal manfaat wakaf Habib Buga Al Asyi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.
Ya, saudara, kita ada di bagian akhir dari perbincangan kita di Sapa Aceh mengenai manfaat wakaf Habib Buga Al-Asy ini. Dan secara jelas tadi digambarkan bagaimana manfaat dana wakaf Habib Buga ini diterima oleh jamaah haji, masyarakat Aceh di sana, atau juga pelajar yang belajar di Tanah Haram. Dan kemudian bagaimana keberlanjutan kerjasama ataupun koordinasi pemerintah Aceh dengan pengelola wakaf di sana. Jadi Pak Yusril, sebelum kita sampai nanti pada satu gerakan Aceh berwakaf dari yang juga masuk dalam visi misi pemerintah Muzakir Manam dan Fatullah saat ini. Tapi peran pemerintah Aceh sendiri Pak dalam memastikan bahwa pengelolaan atau keberlanjutan dan pemanfaatan wakaf di sana itu bagaimana Pak? Ya, gitu. Ya, alhamdulillah ini nyambung dengan cerita kita tadi ya tentang wakaf Baitul Asy yang tadi sudah jelas terbukti punya dampak dan manfaat yang sangat besar. Ya. Nah, artinya inspirasi dari wakaf Baitul Asy ini tentu sangat menarik ketika memang semangat itu juga kita lakukan secara berkelanjutan khususnya di Aceh. Kalau itu ceritanya di Mekah sana, ini untuk di Aceh bagaimana? Nah, jadi secara khusus memang pemerintah Aceh, khususnya di pemerintahan kepemimpinan saat ini, itu sudah menyebutkan secara langsung bahwasanya dalam visi misinya ini menyebutkan penekanan pada aspek wakaf ini sebagai bagian pada aspek yang memang perlu digalakkan. Nah, sehingga ya ada muncul dengan istilah gerakan Aceh berwakaf. Nah, yang intinya memang ini pemerintah Aceh berusaha untuk melakukan penguatan wakaf ini. Jadi judul besarnya ini bukan hanya wakaf secara teknis, tetapi semangatnya adalah membangun ekosistem wakaf. Nah, sehingga ketika kita menyebutkan atau bicara ekosistem, ini kan dia tidak berdiri sendiri ya. Nah, di situ ada aspek clear atau penguatan dari sisi konsepsinya gitu. Konsepnya itu seperti apa? Kemudian dari sisi regulasinya gitu. Regulasinya sampai pada kewenangan yang juga clear dan tuntas, mencakup dan beberapa aspek. Nah, termasuk juga penguatan secara literasi. Nah, artinya boleh jadi kita melihat wakaf ini kadang-kadang mungkin tidak terlalu sering dibicarakan. Sehingga minat, diskusi, wacana tentang wakaf, nah ini perlu ditingkatkan sehingga atensi, antusiasme masyarakat untuk wakaf ini juga bisa meningkat. Nah, termasuk juga ada penguatan untuk dari sisi SDM-nya ya. SDM yang terakhir juga dari sisi penguatan dan peningkatan ya sumber-sumber yang ada, termasuk pemanfaatannya itu secara optimal. Nah, jadi gerakan Aceh berwakaf ini bersifat komprehensif, simultan, yang tentu ini tidak mudah, perlu melibatkan berbagai pihak. Dan kalau kita lihat dalam konteks Aceh juga semangat bersyariahnya, tentu lingkup dimensi Islam yang luas ini kan termasuk ekonominya gitu. Jadi kalau kita berangkat dari definisi Islam itu kan al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itanzimu ala qatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jadi Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT Al-Khaliq, itu akidah dan ibadah. Kemudian dengan dirinya, itu pada aspek akhlak, pakaian, makanan, dan nah kemudian yang ketiga, ini dimensi yang cukup luas, itu horizontal. Nah di situ ada muamalah dalam makna sempit ya. Nah tapi muamalah dalam makna luas itu bisa ekonomi, bisa politik, sosial, pendidikan. Nah, jadi wakaf ini masuk di sub iktisadi tadi itu. Muamalah dalam makna ekonomi syariah. Dan iktisadi ekonomi syariah ini pun kalau kita zoom lagi bisa banyak lagi. Jadi dijabarin nih Pak. Dijabarin. Nah, jadi ya, aspek moneternya, kemudian mungkin kalau sekarang kita sering dengarkan pada aspek finance-nya ya atau ya perbankan. Sebenarnya itu hanya bagian daripada satu sub. Nah, kalau di Aceh juga memang ada kanun lembaga keuangan syariah ya. Nah, itu juga kalau kita lihat juga bagian daripada satu sub ya. Nah, termasuk di situ kerangka besarnya juga termasuk di situ ada aspek milkiyah gitu. Kepemilikan, penggunaan aset sumber daya alam dan juga yang lainnya. Kemudian pada aspek pilar tasarruf,
Kemudian juga ada kalau di konteks ekonomi Islam itu ada tauzi'ul mal bainan nas gitu. Jadi pembagian harta atau distribusi harta di antara kepada manusia. Nah, di situ juga nanti ada aspek wakaf ini. Nah, jadi pengalaman wakaf Baitul Aci tadi, Baitul Aci, kemudian bagaimana Al-Azhar Mesir. Kemudian bahkan konsep wakaf ini juga kalau kita perhatikan di beberapa negara, bahkan negara barat sekalipun, boleh dikatakan juga punya institusi yang cukup powerful seperti Harvard University. Itu konsepnya wakaf. Ya, mereka menyebut dengan endowment ya. Endowment, tapi sebagian ada yang mengatakan mereka juga melihat itu dari pengalaman interaksi perang salib dengan negeri kaum muslimin di Baitul Maqdis, sehingga mereka melihat ternyata ya umat Islam ini konsepnya aset-asetnya itu sangat terjaga dan itu menjadi sebuah kemandirian. Dan ada yang mengatakan itu termasuk wakaf-wakaf yang ada kampus-kampus tertua di dunia itu, bahkan bukan hanya di Islam, Al-Azhar, itu juga menggunakan konsep wakaf. Dan mereka menjadi kampus yang independen, sangat mandiri. Ya, karena nanti tujuannya pada wakaf produktif ya Pak ya? Ya. Artinya aset-aset wakaf ini dia berproduksi dan ujungnya adalah ke peningkatan ekonomi masyarakat Aceh. Apakah itu juga secara tipis-tipis mungkin tujuannya ke situ ya gerakan Aceh berwakaf gitu Pak? Ya, tentu penggunaannya bisa bervariasi ya. Artinya kalau kita lihat wakaf itu sendiri memang harta yang dikeluarkan, wakaf itu berhenti ya, artinya yang kemudian dan itu berkelanjutan manfaatnya. Bisa nanti ya lahan untuk masjid, nanti untuk sekolah, dan kemudian dalam wacana berikutnya itu memang berkembang ya. Berkembang, kalau itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, dampaknya bisa disalurkan untuk aspek yang lain, tentu ini semakin besar manfaatnya. Ya. Mungkin konsepnya akan seperti di wakaf Habib Buga, mudah-mudahan kita itu karena filosofi tadi untuk pemanfaatan yang sudah jelas dirasakan oleh masyarakat Aceh gitu Pak. Mudah-mudahan ini menjadi lahan amal ya. Insya Allah. Sangat luar biasa ya. Dan memang kalau kita lihat dalam Islam fadilahnya memang sangat besar kan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasatin. Jadi salah satunya min sadaqatin jariyah. Itu menjadi sedekah jariyah. Dia keluarkan sekali tapi pahalanya mengalir, itulah wakaf. Pembicaraan yang sangat menarik, mungkin di next selanjutnya kita bisa ngobrol dengan pembahasan yang lain. Pak Yusrizal, terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi informasi cerita soal wakaf, pemanfaatan wakaf Habib Buga Al-Asyi yang diterima langsung oleh jamaah haji kita di sana. Untuk mahasiswa, untuk orang Aceh yang ada di sana, mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang besar yang diterima oleh masyarakat Aceh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan saudara, demikian perbincangan di Sapa Aceh kali ini soal manfaat wakaf Habib Buga Al-Asyi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita mengambil hikmah di pembicaraan kita pada hari ini. Baik, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sapa Aceh yang tayang setiap Senin dan Kamis pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Mustajab mewakili tim yang bertugas untuk produksi kali ini menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.